Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, langsung dipilih STY, Stefano Lillipali kian dekat ke timnas Indonesia. Peduli pemain lokal, STY rekomendasikan berkarir di Korea Selatan saja. Bima Sakti minta pemain timnas U17 Indonesia untuk fokus. Faktor sang ibu, Welber Jardim mantap pilih timnas Indonesia U17. Langsung dipilih STY, Stefano Lillipali kian dekat ke timnas Indonesia. Stefano Lillipali adalah salah satu pemain lokal yang cukup bersinar dalam ajang BRI Liga 1 musim ini. Pemain milik Borneo FC tersebut bahkan sukses menjadi pemain lokal tersubur dengan mencetak total 9 gol musim ini. Selain itu, ia juga sukses mengukir 8 assist bagi klub yang ia bela serta memastikan Borneo FC menjadi juara paruh musim BRI Liga 1 di musim ini. Stefano Lillipali juga sukses mencetak hat-trick dalam laga pekan ke-17 BRI Liga 1. Melihat moncernya performa dari pemain berdarah Belanda tersebut membuat Shin Tae-yong ikut melirik sang pemain. Ia pun langsung dimasukkan dalam daftar list pemain untuk laga melawan Irak nanti. Skuad ini memang belum resmi diumumkan namun sudah dibocorkan oleh Nova Arianto beberapa waktu lalu. Asisten pelatih timnas Indonesia tersebut menyebutkan bahwa Stefano Lillipali akan menjadi pemain yang diprioritaskan oleh Shin Tae-yong untuk laga menghadapi Irak nanti. Kita cukup yakin bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Irak nanti. Ada beberapa pemain baru yang akan dipanggil nanti, termasuk dalam hal ini Coach Shin akan memprioritaskan Stefano masuk ke dalam skuad, ujar Nova Arianto kepada awak media. Pemanggilan Stefano Lillipali kembali ke timnas Indonesia juga akan sangat membantu timnas Indonesia mengingat Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Egy Maulana Fikri tengah mengalami cedera. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner diketahui sudah cedera sejak laga menghadapi Brunei Darussalam lalu, sedangkan Egy Maulana Fikri sendiri menjadi pemain terakhir yang mengalami cedera. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengalami cedera pada saat membela Dewa United dalam laga pekan ke-17 Liga 1. Pada saat itu, Egy Maulana Fikri mendapatkan tendangan dari pemain lawan yang membuatnya cedera. Saat itu, klub yang ia bela pun harus menyerah dengan skor 1-3. Terlepas dari alasan cedera dari beberapa pemain, panggilan Stefano Lillipali juga ikut membuat netizen bahagia. Mengingat sebelumnya, ketika Stefano Lillipali tidak dipanggil ke timnas, para netizen banyak yang mengajukan protes. Pada akhirnya, Stefano Lillipali akan balik lagi bela timnas. Gue yakin Indonesia bisa menang di Irak kalau Lillipali main, komentar salah satu netizen. Ini baru betul skuadnya, gue juga jadi mikir kenapa kemarin Shin Tae-yong gak ngelirik Lillipali. Apa karena kemarin itu lawannya cuma Brunei? Kayaknya Lillipali memang dipanggil untuk melawan tim-tim yang kuat. Pokoknya gue seneng banget Lillipali balik ke timnas lagi. Netizen lain ikut menimpali. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga ikut senang bila Stefano Lillipali dipanggil ke timnas lagi? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Peduli pemain lokal, STY rekomendasikan berkarir di Korea Selatan saja. Shin Tae-yong diketahui baru saja resmi diangkat sebagai anggota komite penasehat klub Korea Selatan Seongnam FC. Meskipun sudah mendapatkan jabatan di klub yang telah membesarkan namanya, Shin Tae-yong akan tetap memilih berada di Indonesia. Hal ini dikarenakan Erick Thohir akan memperpanjang kontrak dari Shin Tae-yong agar tetap memilih timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Sejatinya status Shin Tae-yong sebagai anggota komite penasihat Seongnam FC ikut membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaannya di klub tersebut membuat ia lebih mudah untuk merekomendasikan para pemain timnas Indonesia untuk bermain di Liga Korea Selatan. Sejatinya, banyak pemain muda yang masuk radar Shin Tae-yong untuk direkomendasikan bermain di Korea Selatan, diantaranya adalah Arkan Fikri dan Rizky Ridho. Bahkan untuk Rizky Ridho sendiri sudah menunjukkan ketertarikannya untuk bisa segera berkarir ke luar negeri. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga sukses melobi Asnawi Mangkualam ke Liga 2 Korea, maka dalam hal ini Shin Tae-yong juga dirasa akan cukup percaya diri untuk mengirimkan pemain Indonesia lainnya ke negara kelahirannya tersebut. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin Shin Tae-yong kembali akan merekomendasikan pemain timnas Indonesia untuk berkarir di Korea? Lalu siapakah pemain timnas Indonesia yang akan mengikuti jejak dari Asnawi Mangkualam? Silahkan komen-komen di bawah ya. Bima Sakti minta pemain timnas U17 Indonesia untuk fokus. Ajang Piala Dunia U17 hanya tinggal hitungan hari saja. Turnamen kelompok umur tersebut diketahui akan mulai bergulir pada tanggal 10 November 2023.
Dalam ajang Piala Dunia nanti, timnas Indonesia akan menghuni grup A bersama dengan Ekuador, Maroko, dan Panama. Menurut Bima Sakti, laga tersebut sama sekali tidak akan mudah bagi skuad Garuda, maka daripada itu, ia pun meminta anak asuhnya bisa tetap fokus menjalani laga demi laga di babak penyisihan grup A. Bisa tampil dalam ajang Piala Dunia U17 adalah kesempatan langka yang dimiliki oleh para pemain. Maka daripada itu, saya meminta mereka bisa fokus di semua laga yang mereka jalani agar hasilnya bisa sesuai dengan harapan, ujar Bima Sakti. Selain itu, saya juga sudah meminta bantuan dari Coach Indra Syafri dan Coach Frank Wormuth untuk menganalisis kekuatan dari Ekuador, Panama, dan Maroko. Dengan begitu, saya pun bisa menerapkan strategi yang sesuai dalam laga nanti, ujar Bima Sakti menambahkan. Setelah menempuh 2 jalan tersebut, Bima Sakti merasa sangat optimis bisa melewati laga nanti dengan raihan hasil yang sesuai harapan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin timnas Indonesia akan bisa tampil baik di ajang Piala Dunia U17 nanti? Yuk tulis opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Faktor sang ibu, Welber Jardim mantap pilih timnas Indonesia U17. Welber Jardim adalah salah satu pemain diaspora yang menghuni skuad timnas Indonesia U17 untuk ajang Piala Dunia U17. Sejatinya sang pemain juga memiliki darah Brazil dari ayahnya. Ia juga sudah meniti karir bersama dengan klub Brazil yakni Sao Paulo sejak ia kecil. Akan tetapi sang pemain cukup fasih berbahasa Indonesia karena ibunya adalah orang Indonesia. Sang ibu juga menjadi alasan utama Welber Jardim mantap memilih untuk membela timnas Indonesia. Padahal sang pemain diketahui juga memiliki peluang besar untuk dilirik oleh timnas Brazil, mengingat Sao Paulo sendiri adalah salah satu klub besar yang ada di Brazil. Saya sangat yakin untuk membela timnas Indonesia, apalagi saya dipanggil untuk tampil dalam ajang Piala Dunia. Menurut saya, Indonesia adalah negara yang bagus, apalagi ibu saya juga orang Indonesia, jadi saya semakin yakin untuk berada di timnas ini, ujar Welber Jardim. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap tersebut juga berharap bisa membela timnas Indonesia untuk seterusnya. Ia tidak ingin hanya membela skuad Garuda dalam tingkat junior saja, melainkan juga dalam level timnas Indonesia senior. Lalu bagaimana menurutmu sosok Welber Jardim? Apakah sang pemain memang cukup layak untuk membela timnas Indonesia? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.